Minasan, konnichiwa. Jadi hari ini eh, saya akan menjelaskan penggunaan dari partikel E. Partikel E itu kalau secara harfiah diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya ke. Ke berarti kan pergi ke, datang ke, atau pulang ke. Biasanya digunakan pada kata kerja ikimas, pergi ke, kemudian kimas berarti datang ke, kemudian kairimas pulang ke. Contohnya yaitu adalah nihong ikimas. Nihong artinya adalah nihong ikimas, pergi ke Jepang. Kemudian ada contoh lagi, Bandung ikimas, datang dari kalau di acara via datang ke Bandung, tapi maksudnya kalau datang itu datang dari Bandung. Kalau untuk kata kerja kimas artinya datang. Kemudian ada contoh lain yaitu Indonesia kairimas, artinya pulang ke Indonesia. Jadi partikel E itu digunakan untuk tempat tujuan ke kemana gitu. Kemudian untuk menanyakan pada kalimat tanya, contohnya seperti ini, dokoe mo ikimasen atau ikimasen desta. Jadi dokoe kemana, ada partikel berarti pergi kemana, ikimasen berarti tidak kemana-mana, jadi artinya tidak pergi kemana-mana atau tidak ikimasen desta. Contohnya Senshu no yasumi wa doko mo ikimasen desta. Artinya adalah minggu kemarin telah tidak pergi artinya seperti ini, Senshu no yasumi wa liburan musim panas minggu kemarin telah tidak pergi kemana-mana. Dokoemo itu dokoe kan kemana, dokoemo berarti pergi kemana-mana. Jadi artinya adalah libur musim panas minggu kemarin telah tidak pergi kemana-mana, karena ini senshu yaitu lampau, maka kata kerjanya juga menggunakan lampau yaitu desta. Kalau misal yang mau akan datang, misal raisu no yatsumi wa dokoe mo ikimasen, menyesuaikan kata kerja lampau atau yang sekarang atau yang akan datang. Kalau sekarang dan yang akan datang menggunakan itu kalau yang lampau menggunakan desta. Kemudian yang selanjutnya adalah kata benda ditambah ada kata benda, kemudian partikel D, kemudian kata kerja mas, artinya adalah melakukan dengan menggunakan. Jadi artinya partikel sebuah benda, kemudian ada partikel D, berarti artinya dengan menggunakan benda tersebut. Itu jadi sebuah keterangan, tambahan keterangan dari sebuah kalimat. Contohnya baikude Bandungi ikimas, artinya pergi ke Bandung dengan menggunakan motor. Kemudian ada contoh lain, tede kohano tabemas, makan dengan makan nasi menggunakan tangan. Jadi ada baik kudik berarti menggunakan motor, menggunakan motor, sebuah keterangan alat dengan menggunakan apa gitu. Kemudian ada tangan, menggunakan tangan. Kemudian ada
partikel lain, yaitu ada kata benda, mau kata benda orang atau hewan, yaitu kata benda hidup, kemudian partikel to, dan bisa ditambah dengan apa kata kerja mas. Artinya adalah melakukan sama atau bareng, bersama gitu, sama atau bareng dengan siapa gitu. Contohnya tomo, contohnya rei tomodachi to nihongi ikimasu, artinya adalah pergi ke Jepang bersama teman, sama teman. Jadi kata benda hidup yang hidup seperti orang atau hewan itu artinya, kemudian to itu artinya sama atau bareng, bersama begitulah. Kemudian ada contoh lain, nekoto tabemas, makan bersama kucing. Kemudian ada juga selanjutnya adalah ada ichu nani nani kak, artinya kapan, menanyakan kapan, waktu. Contohnya ichu nihongi ikimasu ka, artinya adalah kapan mau pergi ke Jepang. Kenapa artinya begitu? Karena kita tergantung mengikuti dari kata kerjanya, karena kata kerjanya menggunakan selain lampau, yaitu yang akan datang atau yang akan datang, ikimas, bukan ikimas tak, jadi ikimas. Kemudian ditambah kak, untuk kata kak itu seperti tanda tanya, jadi kapan pergi ke Jepang, itu kapan. Kemudian selanjutnya ada nani nani yo yang terletak di akhir kalimat, artinya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya seperti loh atau kok, loh atau kok. Contohnya seperti ini, Daihatsu wa Nihon no kuruma desu yo, artinya adalah Daihatsu adalah mobil buatan Jepang loh. Desu yo tuh loh. Kemudian ada juga so desne. So desne seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, so desne adalah sebuah ungkapan bentuk kesetujuan dari lawan bicara. Kalau di dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan seperti ya begitulah, iya benar, ya pokoknya so desne, so ya seperti itulah, atau ya begitulah, karena so itu artinya kan begitulah, tambah ada, kemudian ada desne, des kan bentuk kata sopan, desne itu ya. Dan contohnya seperti ini, ada rei kyo wa atsui kyo wa samui desu ne, hari ini dingin ya. Kemudian dijawab so desu ne, iya begitulah, iya benar. Pokoknya sebagai bentuk kesetujuan dari sebuah ungkapan dari lawan bicara. Jadi begitu untuk bahasa Jepang hari ini. Kita telah belajar tentang partikel e, ada juga partikel d, dan juga partikel to, ada 3. Kemudian ada bentuk-bentuk dari ungkapan atau pertanyaan seperti itsuka, kemudian ada yo, also desne. Jadi seperti itu minasan, semoga bermanfaat. Sekali sama Desa.